Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian sudah datang dan menyempatkan kehadirannya untuk mendengarkan ceramah saya. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini kita dikaruniai hidup dan kesehatan fisik maupun mental yang sehat. Nah, nanti untuk sesi pertanyaan saya akan buka tiga orang untuk bertanya tentang mental health, insecure, and self-love. Untuk itu kita langsung ke the topic dari ceramah ini. Bagi umat Islam, mencintai diri sendiri itu merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami konsep mencintai diri sendiri. Nah, pernah kan kita membeli suatu barang atau healing ke tempat hiburan kemanapun itu, ke Bali, ke mungkin ke Malang sendiri liburan, kuliah sambil liburan, atau beli jajanan di mall-mall, nongkrong asik bareng teman-teman. Padahal itu semua kita beli, tetapi kita pun itu masih belum bisa merasakan apa sih mencintai diri sendiri itu, bagaimana sih makna dari self love itu yang kita punya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita sadar dan untuk mencintai apa yang Allah beri, self love adalah mencintai diri sendiri dan segala sesuatu yang tumbuh memulai sejak dini sampai kita dewasa. Nah, karena hal itu harus kita punyai terlebih dahulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Contoh nih, kita punya teman atau sahabat yang memuji kita, mungkin penampilan kita. Jika tidak ada yang namanya self love tuh, semua tidak ada artinya. Walaupun pasangan kita sendiri yang berkata itu sih, pasangan. Oke. Contoh lain, saat kita menjatuhkan ketika kita membeli makanan yang banyak, membeli makanan nge-mall, nge-cafe, happy sana sini, yang menjatuhkan kepada kebahagiaan tersebut, kalau kita menjatuhkan kebahagiaan kita di atas sesuatu di luar diri kita, nah, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya serta mencintai diri sendiri secara utuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang self love yang menjadi bagian dari mencintai diri dan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang merasa bahwa kalau kita tuh self love itu berarti kita merasa egois dan tidak mementingkan orang lain. Nah, jadi begini, kalau misalnya saja kita sudah merasa cukup di dalam diri kita, maka kita tidak akan perlu merasa orang lain wajib memuji kita. Fisik maupun tentang privilege kita, ataupun kita pun tuh nggak perlu yang namanya merasa terganggu kalau ada orang lain yang ingin menjatuhkan kita. Artinya kita tuh sudah melakukan rasa untuk menghargai diri kita sendiri. Kita pun akan tulus dalam memuji orang lain tanpa berharap memuji orang lain juga. Serta kita pun akan tulus untuk menjaga ucapan yang kurang enak hati atau melukai orang lain. Karena kita sudah merasa utuh dan patuh dalam hal self-love. Kita nggak mau juga kan dilukai, dan kita pun akan bilang, oke, cukup. Jadi kita nggak akan peka untuk dilukai. Jadi kita tidak akan melukai orang lain. Jadi, tanam dalam diri bahwa kita mencintai diri sendiri secara penuh, menghargai kelebihan, kekurangan kita. Kita sudah merasa cukup tanpa pengakuan dan penerimaan orang lain. Yang berlebihan, kita pun akan tulus memberikan pengakuan dan penerimaan orang lain. Nah, jadi ini bukan egois, tetapi kita harus bisa mengisi kebahagiaan diri kita terlebih dahulu, baru kita mengisi kebahagiaan orang lain.
Nah, bagaimana sih awal atau tahapan dalam mencintai diri sendiri itu? Nah, fondasi yang pertama adalah yang paling 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 utama adalah kebanyakan dari kita mungkin merasa nggak cukup, kayak, oh kenapa kehidupanku kok kayak gini, kehidupanku kok nggak kayak mereka, secara fisik kita tidak menarik seperti dia, secara privilege kita tidak sama dengan dia, mengapa kita tidak bahagia seperti kehidupan mereka. Tetapi kembali lagi ke kita, bagaimana cara kita meningkatkan suatu spiritualitas tentang bagaimana kita terkoneksi dengan Sang Pencipta. Nah, ketika sudah terkoneksi, kita tuh akan merasa seperti, oh oke, sudah cukup, terima kasih ya Allah, atas Engkau diberi di dalam kehidupan saya. Jadi itu kita enggak ngerasa kurang, kita selalu sangat bersyukur dengan apa yang Allah beri, sekalipun dalam bentuk ujian. Salah satunya yang pasti ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kepada Tuhan. Dan mencintai diri sendiri itu tidak hanya untuk agama Islam atau Muslim saja, tetapi diajarkan oleh semua umat beragama atau keyakinan, bahwa keyakinan kita meminta kita selalu bersyukur. Nah, semakin kita mencintai pencipta kita, maka kita akan semakin mudah untuk mencintai yang ada pada diri kita. Dan maka kita akan semakin mudah untuk mencintai apapun yang ada pada diri sendiri dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua adalah memaafkan diri sendiri. Nah, mungkin dari masa lalu sebagian orang itu hati kecewa, sedih, cukup pahit atau diingat, tetapi sebagian orang juga menganggap bahwa masa lalu itu hal yang menyenangkan. Justru masa sekarang adalah hal yang tidak menyenangkan. Nah, mengapa memaafkan itu penting dalam kehidupan kita sendiri? Nah, jadi begini, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk membahagiakan kita. Memaksa orang lain untuk membahagiakan kita. Nah, jika ada orang lain yang tidak menyenangkan atau moodi jelek, maafkanlah. Oke, terserah dia, terserah mau melakukan apa, maafkanlah saja. Nah, karena itu salah satu cara untuk memaafkan diri sendiri. Nah, maafkan diri sendiri itu adalah merupakan bagian terpenting sebelum kita memaafkan orang lain. Nah, bagaimana kita memaafkan orang lain kalau kita sendiri itu masih penuh kebencian terhadap diri sendiri? Nah, ketika kita kecewa, sedih, walaupun marah, itu pun adalah suatu alarm untuk diri kita. Tidak apa-apa seperti itu, karena kita manusia. Tetapi, cepatlah kita memaafkan diri kita atas kekecewaan itu. Perbaiki secepatnya, untuk membuat kita lebih cinta kepada diri sendiri. Memaafkan diri sendiri adalah kunci penting saat kita berada di titik rendah kehidupan. Let it go, atau oke, sudah gitu, adalah awal dalam mencintai diri sendiri. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin, dan walaupun gagal ya, tetap kita akan bisa mencintai diri sendiri. Memaafkan adalah cara kita untuk lebih luas menilai kehidupan. Belajar memaklumi, untuk kemudian memaafkan dan mengambil hikmah, serta ilmu dari kesalahan yang pernah kita buat. Yakinkan pada diri sendiri semua baik-baik saja dan kesedihan hanya sementara. Yang ketiga, memuji orang lain. Nah, apakah sudah tulus nih kita memuji orang lain? Nah, mungkin ini ada tips yang valid menurut saya. Kita berbaik hati dalam diri kita walaupun kita tuh nggak perfect. Bahkan
Analogi seperti ini sering dijumpai ketika kita memuji orang lain. Nah, padahal orang lain itu nggak perfect. Nah, dalam kata memuji orang lain di sini bukan berarti kita minta memuji balik ya, bukan. Tapi ini adalah praktis yang mudah ketika kita ngakuin memuji orang lain itu bentuk self love kita. Tetapi jangan lupa ketika kita memuji orang lain, bukan berharap memuji balik, tetapi pujilah diri kamu sendiri. Yang keempat adalah ketika self love dan tidak produktif. Nah, biasanya dalam arti self love itu orang-orang banyak terjebak di jebakan Batman ini. Nah, hati-hati ya, teman-teman. Oke. Apa yang kita pikirkan dan rasakan itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Kesehatan fisik pun akan terpengaruh. Nah, ketika kita sedang melakukan set goals apa nih? Atau tujuan yang kita impikan itu ada. Mengkasihani dan mencintai diri sendiri itu nggak sama dengan bermalasan, mager, atau tidur mulu, atau menganggap tugas ini nggak usah dikerjain lah. Itu sangat salah besar. Ya. Para ahli pun meneliti bahwa membentuk suatu habit, a good habit, itu hanya butuh 21 hari untuk membuat kebiasaan baru. Pada hari kedua-dua, habit akan mulai terbiasa menjadi pola tertentu. Nah, ketika melakukan self-care atau self-care, kita tuh bisa membuat hadir terhadap apa yang kita lakukan pada diri kita. Kita kan sadar kita tidak sedang menyiksa diri sendiri. Tapi salah satu untuk mencapai tujuan dengan berusaha mencapai goals yang kita tulis atau kita impikan itu adalah merupakan bentuk self love kita. Gitu. Nah, yang kelima adalah good habit, not bad habit. Yaitu ini adalah tips-tips mungkin dari sumber yang aku ambil dari sumber-sumber atau jurnal-jurnal. Yang pertama yaitu asupan makanan yang baik. You are what you eat. Berikan asupan gizi yang seimbang untuk tubuh. Karena bisa mempengaruhi emosi atau mood kita sendiri. Karena makanan yang baik belum tentu yang enak. Misalnya nih, aku sendiri nggak suka sayur. Nah, aku ganti dengan buah-buahan. Oh, aku nggak suka ikan. Oh, aku ganti dengan tahu, tempe, ataupun ayam. Gitu. Yang kedua, yaitu olahraga teratur. Nah, olahraga yang teratur bisa meningkatkan mood dalam sehari. Karena saat olahraga tubuh mensuplai oksigen ke dalam tubuh. Inilah untuk meningkatkan hormon oksitosin. Sehingga kita lebih senang gitu setelah olahraga kayak seperti seger, kalau fresh gitu, dan kita lebih sosial dengan orang lain pun lebih tinggi, lebih sopan, lebih baik, lebih halus berkata tuturnya. Yang kedua adalah olahraga teratur. Itu harus yang terpenting. Yang ketiga adalah mensyukuri. Hitung apa saja privilege kamu yang punya, boleh kamu tulis sendiri di jurnal kamu, atau kesempatan apa yang pernah kamu lakukan. Setiap ada kejadian positif yang dialami, coba sadari betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Nah, tetapi ketika kita sedang tidak baik-baik saja, itu mungkin juga cara Allah Subhanahu wa taala sayang kepada diri kita. Malah lebih sayang dengan ketidakbaikan, tidak baik-baik saja kita. Yang keempat yaitu positivity, talk with yourself, yaitu berdialog dengan diri sendiri. Nah, kalaupun nggak bisa berdialog dengan diri sendiri, yang penting jangan berdialog sendiri-sendiri. Berdialog dengan diri sendiri jangan di tempat keramaian ya, nanti kayak orang gila. Nah,
kalaupun nggak bisa berdialog diri sendiri, nah bisa diekspresikan lewat apapun, entah itu bentuk tulisan, entah itu karya seni, entah itu bernyanyi. Yang penting lakukan self love terhadap dialog terhadap diri sendiri. Yang keempat yaitu learning new thing, yaitu belajar apapun itu hal baru. Belajar hal baru apapun itu, mau bagaimana strategi game buat menghasilin cuan, nonton see people, atau belajar bahasa Inggris, gambar, dan belajar apapun yang kalian suka, tetapi masih masuk dalam konteks positif. Nah, ini yang sulit, yaitu yang terakhir adalah jauhkan penggunaan smartphone sebelum tidur, 30 menit sampai 60 menit sebelum tidur. Nah, karena kan tujuannya agar kita tuh lebih nyenyak dalam tidur, karena blue light tuh membuat mata kita tuh enggak terus akan menjadi kita tuh insomnia kalau kita menatap layar smartphone terus-menerus. Selanjutnya, yang keenam yaitu it's okay to be not okay, yaitu mengungkapkan diri sendiri bahwa kita tuh nggak baik-baik saja, itu nggak apa-apa. Nah, self love itu berarti mencintai diri sendiri, bukan berarti menjadi pribadi yang seadanya. Misalnya, bukan yang dimaksud dengan pribadi yang seadanya itu kita nggak perlu upgrade diri sendiri, malas-malasan, kita nggak perlu buat sesuatu goals. Nah, jangan sampai terjebak dengan embel-embel seperti itu. Tetapi cara menjadi versi terbaik dalam diri sendiri itu salah satu cara untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, kasih kamu waktu untuk istirahat, untuk bisa kembali positif lagi, dan jangan khawatir untuk berhenti sejenak agar bisa memantulkan diri lebih tinggi. Nah, jangan suka berpura-pura baik saja. Belajarlah untuk jujur, curahkan secara halus ke orang lain bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kalian nggak oke, mengapa orang lain melihat kalian oke? Nah, itu akan capek, lelah, akan melelahkan. Nah, menjadi apa adanya, berarti kita tidak berpikir apalagi berusaha menjadikan diri kita seperti orang lain. Ambil setiap pelajaran dalam diri kita, setiap gagal kita merasa orang yang, setiap gagal pasti kita akan merasa orang yang paling dekat di dunia ini. Nah, pikiran kita harus kita latih. Apabila kita tidak melatih pikiran kita untuk selalu positif, maka kita juga tidak akan terlatih untuk positif. Oke. Kesimpulan dari tips-tips menarik yang di atas tadi harus patut dicoba. Nah, salah satu praktik tips untuk kalian lagi nih, agar menghargai apa yang ada dalam hidup kalian. Enggak cuma itu, tetapi apa yang ada di luar kalian dan di dalam hidup kalian. Kadang kita merasa kehidupan kita berantakan, pasti pernah. Semua orang itu pasti pernah ngerasain. Kenapa kehidupan kok berantakan ini? Kita tuh jadi benar-benar orang yang paling sedih, kecewa berat, bahkan kecewa berat melihat hal baik dalam suatu perpisahan atau kekecewaan. Nah, dalam hal ini bukan hal yang mudah untuk memberikan permission untuk mencintai diri sendiri. Dan kita pun harus memberikan suatu toxic ini dalam artian yang baik ya, yaitu mencintai diri sendiri, mencoba lagi dan lagi. Nah, gimana kita kalau mencoba kalau diri kita sendiri itu belum mencoba? Nah, belajar mencoba lagi, belajar melakukan lagi, itu bukanlah hal yang mudah. Nah, susah nggak sih? Nah, pasti susah. Ketika kalian mengucapkan selamat tinggal, ketika di dalam zona nyaman, ini pun susah kebangetan banget. Nah, ketika kalian gagal, kalian tuh harus ingat bahwa kegagalan itu bukan dari kalian, kegagalan. Tetapi
Kegagalan itu adalah bagian terpisah dari kalian. Nah, latih otak kalian itu untuk kegagalan bukan salah diri sendiri, tetapi kegagalan kalian dalam menjalin suatu pengalaman, apapun itu. Nah, jika kalian ingin memulai dan belajar hal baru, itu bukan kegagalan, tetapi itu adalah kalian. Juga yang terakhir adalah menciptakan circle support system. Menciptakan support system lingkungan yang terus mendukung kita. Dan kita berhak memilih mereka. Bukan mereka yang berhak memilih kita. Kalau kita nggak masuk circle mereka, ya sudah. Be let it go. Oke. Udah, aku nggak masuk dalam circle mereka, ya udah. Oke, ikhlaskan saja. Tetapi kita punya hak sepenuhnya untuk menciptakan suatu circle support system yang mencintai kita, yang membantu kita melihat sisi buruk dan sisi baik kita, dan menerima dalam diri kita apa adanya. Mencintai diri sendiri itu pun penting. Mengapa? Karena seperti ini akan merasa terhadap hubungan orang lain serta diri kita sendiri dengan tulus. Mencintai orang lain dan diri kita sendiri dengan tulus. Nah, kalau kita tidak mencintai diri sendiri, memuji orang lain pun akan sulit. Bahkan mengagumi orang lain pun juga akan sulit. Karena kita sendiri tuh kebingungan apa yang kita kagumi dari dalam kita itu kita bingung. Oke, sudah di ujung acara. Nah, semoga ceramah saya tadi dapat bermanfaat terhadap kakak saya atau teman-teman sekalian. Dan jangan lupa kembali ke pembuka ceramah tadi, mencintai pencipta adalah fondasi utama agar kita bisa mencintai apa yang ada di dunia ini dari segala perspektif. Terima kasih. Nah, untuk itu saya akan membuka 3 pertanyaan yang ingin boleh untuk silakan yang ingin menanyakan boleh sekali untuk on mic. Saya mau tanya, Mas. Oke, Kak Yusril, bagaimana? Oke, perkenalkan nama saya Yusril, saya dari Jember. Pertanyaan saya simpel sih. Apa bedanya sifat egois sama self love? Karena kalau saya mendengarkan presentasi atau apa namanya yang dipaparkan tadi, itu mungkin mirip ya, sehingga saya sulit membedakan apa bedanya egois sama self love. Karena kita hidup juga berdampingan dengan manusia yang lain dan kita harus dituntut untuk memiliki rasa sosial. Nah, cuma itu aja sih pertanyaan. Apa bedanya sifat egois sama self love? Oke, ya saya jawab ya. Untuk sifat egois sendiri tuh kita nggak peduli orang lain. Kita tuh nggak mentingin, maksudnya kita tuh nggak mentingin kelompok, kita mentingin pribadi daripada kelompok. Tetapi untuk self love sendiri itu kita tetap mementingkan orang lain, kita tetap dalam ranah harus tetap mementingkan kepentingan bersama. Tetapi dalam hal tapi kita tuh harus bagaimana? Menghargai diri sendiri dulu. Kita memuji diri sendiri dulu. Seperti itu. Kita tuh memahami diri sendiri dulu gitu. Tapi konteksnya itu kita harus tetap bersosialisasi dengan orang lain. Begitu. Begitu Mas Kak Yusril, apakah bisa diterima? Kalau soalnya misalkan ada tindakan egois, tapi misalkan gini, apa ya, demi kebaikan aku harus bohong gitu. Tahu kan, apa namanya, sering kan kayak gitu. Ada teman kita yang harus bohong, tapi demi kebaikannya dia. Apakah itu bentuk egois atau bentuk self love-nya teman itu? Tergantung kita bagaimana bohongnya itu. Apakah kita bohong untuk
suatu kebaikan dan misal agar tidak menyakiti hati orang lain, itu nggak Nah, apa-apa. itu contohnya. Itu apakah bentuk egois atau bentuk self love-nya dirinya? Karena kalau dengan dia bohong kan mungkin bisa merasa tenang atau kayak gimana. Tapi di sisi lain yang dirugikan yang dibohongi. Nah, ya memang begitu. Tapi kita kan hidup dengan berdampingan dengan manusia-manusia lain. Nah, kita tuh harus bisa bagaimana orang lain itu nggak kita tuh nggak sampai melukai hati orang lain, gitu yang terpenting. Nah, karena kita pun tulus menjaga ucapan yang kurang enak hati kepada teman tersebut. Nah, itu masih terbentuk dalam self love, tetapi dalam konteks kita pun tulus untuk menjaga ucapan yang kurang enak hati dan nggak melukai hati orang lain. Begitu. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada salah satu pertanyaan dari teman saya yang saya sudah tampilkan di slide sebelumnya, yaitu tentang bagaimana teman ini, mohon maaf sebelumnya itu saya mungkin mohon maaf karena nggak bisa nampilin siapa yang bertanya, karena ini mungkin juga privasi orang tersebut ya. Jadi ini salah satu teman saya juga, dia bertanya tentang dirinya sendiri dan mesti masih pikiran itu masih memikirkan pertanyaan ini terus secara terus menerus, dan dia pun tidak mengizinkan untuk memberitahukan siapa yang bertanya seperti ini. Menyimpulkan sedikit, mengambil tarik garis lurus pertanyaan teman saya ini. Yang pertama adalah pernah atau enggak risih tentang atau enggak pengen nonton video motivasi karena pikiran kita itu kacau. Mungkin akan langsung saya jawab. Nah, jujur kalau saya sendiri pasti akan mengalami pernah. Saya pernah seperti itu. Nah, setelah saya riset dan setelah saya gunakan banyak sumber, ternyata gejala ini itu bernama demotivasi. Nah, demotivasi sendiri adalah masalah yang terbesar di sini adalah bahwa demotivasi dapat membuat seseorang menjadi mudah menyerah atau menyebabkan penurunan kinerja atau kesalahan di sepanjang perjalanan karir, perjalanan pendidikan, ataupun kehidupan kita sendiri. Mungkin ini suatu tips dari saya yang setelah saya riset ke beberapa sumber. Gejala demotivasi atau kurang masuknya motivasi ke dalam diri kita itu dapat kita sembuhkan dengan cara yang pertama, yaitu mencari tahu akar permasalahan kita sendiri. Dengan mencari tahu akar permasalahannya, tanyakan pada diri kamu atau diri teman-teman sekalian, mengapa kamu tuh merasa kehilangan motivasi? Apakah kamu merasa kewalahan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup? Apakah perubahan lingkungan yang membuat kamu tidak nyaman, atau apakah kamu tuh lelah, atau apa yang menghentikan kamu untuk maju? Nah, dengan kita mengetahui akar permasalahannya, maka kamu tuh dapat mengambil solusi yang tepat. Itu pun pasti akan dapat solusi yang tepat. Yang kedua yaitu menetapkan goals yang kita agumi
dan tujuannya jelas. Nah, apa yang benar-benar teman-teman inginkan dan kamu inginkan kan kita biasanya merasa kehilangan motivasi karena kita kayak nggak memiliki tujuan tertentu atau kita tidak dapat memvisualisasikan apa yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah don't be afraid to make a mistake, yaitu cara mengatasi demotivasi. Yang keempat yakni yang ketiga yaitu jangan merasa takut. Jangan merasa takut jika membuat kesalahan. Nah, rasa takut akan menghentikan Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Selalu ingatkan diri Anda bahwa Anda is okay, tidak apa-apa membuat kesalahan, dan itu lebih baik daripada Anda tidak mencoba sama sekali. Tantangan dan rintangan itu adalah suatu bagian dari hidup. Nah, Anda hanya perlu belajar darinya, atau kamu atau teman-teman sekalian juga perlu belajar dari rintangan dan tantangan hidup. Ya, dianalogikan saja seperti kita naik gunung. Kita naik gunung itu pasti kan capek, atau bawa barang-barang berat kan capek. Tapi kalau kita sudah sampai ke puncak gunung itu pun kayak, wah, ini ya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini sangat indah. Kan pastinya begitu. Yang keempat adalah menghabiskan waktu dengan orang terdekat. Nah, menghabiskan dengan waktu orang terdekat ini bisa juga dengan pasangan hidup atau dengan teman-teman, sahabat, ataupun dengan keluarga sendiri. Bahwa yang terpenting adalah faktor keluarga. Faktor keluarga adalah faktor yang paling terdekat dengan diri kita. Yang pertanyaan yaitu jika ini mungkin pertanyaan lebih ke arah studi kasus. Jika di dalam video motivasi membahas orang tua dan ada sesi bahasan ketika pembawa materi merasa mengerti bagaimana rasa kehilangan orang tua pada saat orang tuanya meninggal. Tetapi di sisi lain penonton materi video kehilangan orang tua bukan karena meninggal, tetapi karena hal yang lain, tentu konteksnya pun berbeda. Hanya saja ketika pemateri memposisikan seakan-akan mengerti daripada yang merasakan sendiri itu bagaimana. Oke. Untuk yang pertama, itu pun kembali lagi ke dalam diri kita. Bagaimana kita menerima suatu asupan positif dari orang lain. Kalaupun kita menonton atau tidaknya, lebih baik tanyakan kepada diri sendiri dulu. Bahwa apakah asupan motivasi tersebut atau asupan positif tersebut tetap membuat kita pikiran positif, atau kita berubah menjadi pikiran positif, atau never give up, atau kita tuh malah stuck di atau terdemotivasi dengan kata-kata materi tersebut. Nah, memulai menjadi pemilah-milah informasi bahwa kita yang tahu bagaimana kita, kesedihan kita, aib kita yang gak diperlihatkan orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Mungkin ya kembali lagi ke konteks bahwa perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, pasti insya Allah kita akan merasa bahwa kita tuh istimewa. Allah menciptakan kita tuh istimewa, dan kita tuh cukup. Insya Allah juga dapat meringankan atau menghilangkan rasa-rasa negatif di dalam tubuh, dan mengganti juga pikiran yang dulu sering merasakan emosi negatif menjadi
rasa emosi yang positif lagi. Pertanyaan yang terakhir yaitu adalah menonton video YouTube semacam 1% atau bahkan Mario Teguh yang terkenal dengan motivasinya, konteksnya dari kedua orang yang berbeda. Hanya saja ketika seseorang memposisikan seakan-akan lebih mengerti rasanya, namun tidak mengerti arti aslinya, itu bagaimana? Tetap ditonton atau di-skip? Ini maksudnya mungkin kita tuh nonton atau nggak ditonton ya motivasi ini baik apa enggak ya buat kita, mungkin saya nangkepnya begitu. Jadi untuk jawaban ini, kalau kamu berpikir seperti itu, nah oke, lebih baik tinggalkan saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok kalian nggak harus melihat motivasi-motivasi atau kalian melihat sesuatu asupan positif dari orang lain. Itu pun nggak apa-apa, karena kalian tuh punya hak untuk diri sendiri. Nah, atur saja dirimu untuk mencari hal yang dapat membuatmu bahagia. Karena pun menonton motivasi pun ada beberapa orang yang nggak dapat impact baik, malah berimpact buruk. Nah, banyak kok hal yang membuat kita bahagia selain melihat motivasi. Dan kita pun pasti turut ambil to control myself, bukan kita menuruti orang lain. Jadi begitu untuk jawabannya. Untuk 3 pertanyaan dalam 1 paragraf. Mungkin kalau ada yang salah atau ada yang kurang enak hati dari perkataan saya atau dari perkataan saya yang kasar mungkin, atau perkataan kalian yang agak kurang mengenakan hati, jadi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang kurang, boleh sekali kamu yang menanyakan ini ke saya atau menanyakan lagi untuk konsul ke psikiater. Nggak apa-apa kok, nggak ada salahnya kita tanya kepada orang-orang tersebut. Oke. Terima kasih untuk tambahan pertanyaan secret rahasia dari seseorang, dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.